Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu bahwa jasad Rasulullah itu pernah akan dicuri? Jadi sahabat Suluk Channel, dulu itu pernah ada 5 upaya pencurian terhadap jasad Rasulullah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini untuk menambah wawasan kita semua. Jadi guys, makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Jadi ya wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seorang yang ingin menghancurkannya, seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah tercatat dalam sejarah. Jadi begini guys, dahulu mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi. Beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindak jahat tersebut. Pertama, jasad Rasulullah akan dicuri oleh Raja Mesir yang bernama Al-Hakim bi Amrillah, seorang raja dari Daulah Fatimiyah. Padahal guys, dia itu seorang muslim loh, dan namanya juga bagus, Al-Hakim bi Amrillah, seorang hakim dengan perintah dari Allah. Tapi sayang, kelakuannya itu tidak sama dengan namanya. Jadi guys, raja tersebut itu memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapat usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang zindik. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia. Namun upayanya pun gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam ketika rencana tersebut dijalankan. Akhirnya guys, si raja tersebut itu mengurungkan untuk tidak pergi ke Madinah karena angin kencang tersebut. Dan rencana kedua masih dengan orang yang sama, yaitu Hakim bi Amrillah. Jadi guys, meski si raja ini itu gagal untuk mencuri jasad Nabi, tapi itu tidak membuat efek jerah kepada raja tersebut. Malahan dia merencanakan lagi pencurian yang kedua kalinya. Kali ini ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah. Rencana itu pun berjalan mulus. Prajurit Hakim berhasil masuk ke Madinah dan memulai menggali tanah menuju makam Rasulullah. Tetapi rencana itu gagal untuk kedua kalinya. Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar suara tengah masyarakat Madinah dan berkata, "Nabi kalian akan digali, Nabi kalian akan digali." Mendengar itu, masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim, dan prajurit tersebut itu dihukum mati guys. Kejadian ketiga oleh raja dari Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Jadi di dalam kitab Fusul min Tariq Al-Madinah Al-Munawwarah, ketika itu masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah, dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 utusan. Jadi penguasa Eropa menyuruh 2 utusan ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Tapi guys, rencana itu pun digagalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud Jangki, dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara salib dalam perang salib 1 bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Suatu malam, Sultan Nuruddin mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Rasul memanggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah karena ada 2 orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah SAW tadi. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu sholat beberapa rakaat. Lalu ia tidur kembali.
Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim, dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam. Ia menghabiskan 16 hari perjalanan dari Syam atau Suriah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera sholat di Raudhah, lalu menziarahi pusara Rasulullah. Sultan duduk termenung di depan pusaran Rasulullah. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan menziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang, dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpi. Sayang, ia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi." Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya, mereka mengaku sebagai penjara muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka gurat-gurat, ketakutan, dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Ternyata guys, kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencari jasad Rasulullah SAW. Usaha untuk mencuri jasad Rasul sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara, menuangkan ke dalam cairan tembaga agar pusara Nabi Muhammad SAW terlindungi. Dan upaya keempat guys, yaitu oleh perampok. Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jamaah haji, namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW dan secara gamblang mengutarakan niatnya, kemudian menyeberangi lautan menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang kemudian mengikuti para perampok tersebut. Mereka pun akhirnya tertangkap dan memenjarakannya. Upaya terakhir guys, yaitu oleh 40 orang yang menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebuah usaha dilakukan dan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Sebanyak 40 orang dari Aleppo, Suriah menggali kubur di malam hari. Namun tiba-tiba saja bumi terbelah, kemudian menelan mereka. Itu semua diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi yang merupakan Shawab As-Samsu Al-Mati. Jadi itulah guys, 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah SAW yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang lainnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab.